Bayangin kamu berdiri di tepi kawah, dikelilingin asap belerang. Halo semuanya, aku Lia. Dan kemarin itu beneran kejadian loh. Ini dia potongan-potongan momen kita di Kawah Ratu. Saya di kelompok 2 beranggotakan saya Andika Putra Samijaya dan Lia. Halo bro. Hari ini kita itu ada tugas untuk observasi di Kawah Ratu. Dan kita sudah ada di pintu masuk Kawah Ratunya. Oke, nantikan perjalanan kami untuk menuju Kawah Ratu. Oke, jadi ini yang nama Lia, yang tadi gua jelasin. Nah, apa? Kita anak-anak Dika guys. Sialan. Nah, sekarang kita lagi di trek menuju pos 1 dari Kawah Ratu. Kemungkinan sampai di Kawah Ratu di sekitar 2 jam kayaknya. Terus sekarang udah jam 9:10. Mungkin sampai sana jam 11. Nah, begitu masuk, suasananya langsung berasa petualangan banget. Ada papan informasi lengkap soal flora dan fauna di sana, peraturan yang harus diikutin, peta jalur pendakian, dan tentu saja pos base camp buat kita check-in dulu. Kita sudah sampai di Simaksi dari Kawah Ratu dan kan lagi selesai sekarang. Lagi di pos 1. Dah dulu ya guys. Alright, check-in beres. Sekarang kita mulai nanjak menuju pos 1. Yuk. Ayo. Jadi kita sudah di base camp dan menuju pos 1. Oke, jadi aku sekarang ada di pertigaan antara jalur Kawah Ratu dan jalur Curug Cibuluh. Nah, ini untuk jalur Cibuluhnya menuju ke sini, kita langsung ke atas itu. Tapi kita bakal ke Kawah Ratu, jadi arah kanan. Kita sudah sampai di pos 1 dengan waktu yang lumayan cukup lama ya. Dengan waktu cukup lama di sekitar 1,5 jam ya. Lumayan lama sih. Soalnya kayak tadi kita tuh ternyata ada kendala di perjalanan, yaitu ada yang duduk dulu, terus napas dulu, minum dulu ya, maka itu yang membuat perjalanan kita jadi lama. Kita sampai di pos 1 dengan nama pos 1-nya itu Talangki Ocong. Nggak tahu namanya, coba deh. Talangki Ocong. Di Talangki Ocong sendiri tujuan, Dan sini juga ada terus menuju pos 2 itu 30 menit. tenaga matahari. Tenaga surya. Dan di sebelah sana ada solar panel, itu tenaga surya. Terus di sini ada camp dan bekas api unggun. Mungkin ada yang kemah di sini sebelumnya. Kita sudah lanjut dari pos 1 dan sekarang menuju pos 2. Dan ya katanya sih sebentar doang ya, 30 menit. Cuman kita nggak tahu, takutnya ada kendala lagi kayak tadi, kayak capek lah atau ada penyakit asma yang kambuh. Kita berdoa dulu. Sekarang saya Amalia sudah di pos 2. Oke, saya Amalia sudah di pos 2 dengan waktu di jam 11.30. Kita stop pos 2 dulu. Sudah sampai pos 2. Setia menunggu walaupun dibilang dia nggak setia.
Di pos 2 itu bernama Cangkuang. Untuk pos 3 30 menit lagi ya. Dan di pos 2 sendiri monoton. Ada Nggak ada ekspresi lu. ada ini ada jembatan menuju nggak tahu kemana. Oh, Kawaratu langsung sono. Jadi sini langsung menuju Kawaratu. Sekarang aku sudah sampai di pos 3, yaitu pos sumber air, dan dia itu ada di belakang. Dia lagi istirahat sama teman lain juga. Kalau tertinggal di saya. Dan pendaja menuju kawah Situ Hayang itu di sekitar 20 menit. Bentar lagi berarti ya. Di pos 3. Jadi kita sudah memasuki kawasan kawah artinya. Jadi sudah tercium bau belerang yang lumayan agak menyengat dan banyak tumbuhan mati. Kemungkinan ya karena dari kawahnya itu sendiri, dari belerang, tanah yang campur belerang jadinya kurang subur untuk tanam. Jadi pohon-pohon mati dan tumbuhan-tumbuhan mati padahal ada di depan sana, tapi ini belerangnya sangat banyak untuk kalian yang ini kalau ada boleh ya, untuk kalian juga disarankan untuk membawa masker jika menyengat baunya dan sudah terganggu oleh bau belerang. Baunya seperti ini, amis telur, bau amis telur dari belerangnya ya. Jadi yang kerasa bau, pakai masker kalau nggak kuat. Ya. Kita lanjut ke puncak nanti ya. Dan setelah perjalanan yang lumayan panjang, kita akhirnya sampai juga. Dan inilah Kawaratu. Oh ya, sebelum kita nutup video ini, ada satu hal yang baru aku tahu. Temen aku, Dika, sempat ngobrol sama ranger di sana dan katanya jalur yang kita lewatin itu pernah ada pendaki yang ketemu harimau secara langsung di jalur itu. Oh my god. Ya, halo semuanya, saya mau memberitahu informasi dari Akang yang jaganya, bahwa dulu itu pernah ada kejadian pengunjung melihat harimau di sekitar sini ternyata. Saat ini tuh ada harimau, dia lagi minum air katanya, dan pengunjung itu mau lewat. Akhirnya tertahan, untungnya nggak ada korban jiwa dan harimau itu langsung pergi, dan soalnya manusia sendiri itu nggak ganggu. Jadi pesannya itu bahwa semua makhluk hidup itu bisa hidup berdampingan, tapi asal jangan ada yang mengganggu gitu. Contohnya kayak manusia yang menebang pohon sembarangan yang akhirnya mengganggu hewan yang ada di hutan, yang menghasilkan hewan-hewan itu gak punya tempat tinggal. Akhirnya mereka kabur ke wilayah-wilayah yang ditinggali manusia. Padahal itu dulunya salah satu Batal itu dulunya itu ini tempat tinggal dari hewan-hewan tersebut, tapi karena manusia mengambil,
mengambil haknya, jadinya tempat tinggal itu nggak punya hewan itu nggak punya tempat tinggal. Akhirnya mereka mau gak mau berkeliaran di pemukiman warga. Sekian dari itu informasi dari saya, mungkin berguna untuk kalian semua ya. Kawaratu ngasih kita pemandangan yang luar biasa, tapi juga ngingatin kita kalau alam itu punya cerita sendiri. Makasih ya sudah menemani perjalanan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di petualangan berikutnya. See you! Sekian video dari saya dan ya. Adanya tanah